Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa maulana Muhammad. Amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah subuh rahimahullah. Pertama sekali tentu tidak bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta atas limpahan Allah. Sampai subuh ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang mungkin kadang-kadang kita terlena dan terlupa akan nikmat-nikmat Allah, sehingga mungkin kita terlupa dan lalai untuk kita mensyukurinya. Berbagai macam nikmat yang langsung kita rasakan itu salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga masih Allah berikan kesempatan untuk kita selalu melaksanakan ibadah kepada Allah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin di dunia ini, sehingga yang tetap kita mohonkan kepada Allah bernilai ibadah kepada Beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk sampaikan kepada arwah yang kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah subuh rahimahullah, izinkan kami pada kesempatan subuh ini kembali kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu hadirin sidang jemaah subuh rahimahullah dalam rangka terus menyampaikan syiar dan mengajak kepada kita semuanya untuk terus taat kepada Allah, khususnya dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan program dari Bapak Kapolda Sumbar kami, yaitu gerakan subuh berjamaah. Itu kami terus mengajak kembali hadir pada saat ini di musala kita ini, Nuryakin ini, bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian pada kesempatan ini seperti biasa, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami ingin menyampaikan satu buah ayat, mungkin mengingatkan kita kembali seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi, firman Allah bahwa setiap yang bernyawa tentu akan mati dan kepada Allah kita akan kembali. Itu yang kami sampaikan tadi untuk mengingatkan kita semua bahwa kita semuanya yang bernyawa ini akan mati. Itu Bapak Ibu hadirin sekalian jemaah subuh rahimahullah, untuk kita introspeksi diri, apa-apa persiapan kita, apa-apa yang telah kita lakukan dalam menyambut atau dalam menyongsong kematian itu. Apakah kita sudah yakin? Apakah kita sudah siap tentang persiapan yang harus kita siapkan, yang harus kita lalui nantinya tentang kematian ini? Allah sendiri sudah menyampaikan bahwa kita akan mati. Bagaimana dengan persiapan kita? Sedangkan Allah Rasulullah tidak ada memberikan persyaratan dalam rangka kematian ini. Mungkin kita sudah sering mendengar Bapak Ibu hadirin sekalian jemaah subuh rahimahullah bahwa tidak ada persyaratan tentang kematian itu. Kalau ada persyaratan tentang kematian itu yang bisa kita mempersiapkan diri. Contoh misalnya kalau ada persyaratan mati itu harus berumur 60 tahun katih. Oleh itu rancang Ibu. Atau mati itu harus sakit dulu. Tidak ada persyaratan yang pernah kita dengar dari Allah, dari sabda Rasulullah, atau mungkin ceramah-ceramah Pak Ustaz. Tidak ada persyaratan itu. Harus tua dulu, harus sakit dulu, baru kita menjalani kematian. Itu
bayi ada yang meninggal, umur 10 tahun ada yang meninggal, alat tubuh ada yang meninggal. Cuma Rasulullah menyampaikan umur umatku hanya sekitar 60-70 tahun, itu aja penyampaian. Tapi kita tidak bisa kita memungkiri bahwa kematian itu setiap saat menghampiri kita. Kadang orang nak sakit meninggal juga, dalam perjalanan mati juga. Itu kembali kita ingatkan persiapan itu dalam menghadapi kematian nantinya. Apa-apa persiapan kita bisa kita siapkan. Memang Allah menjamin, Bapak Ibu, Allah menjamin kita kaum muslimin, mukmin, mukminat ini insya Allah di akhirnya nanti akan masuk surga. Tapi apakah kita yakin sudah siap kita dengan azab kubur? Karena seperti disampaikan bahwa masa kita dikubur lebih lama daripada masa kita di dunia. Dari zaman Rasulullah dulu, para lama menunggu hari kiamat. Bagaimana dengan sisa kubur? Memang kita dijamin oleh Allah, Rasulullah, bahwa mukmin ini akan masuk surga. Tapi kita harus melalui alam-alam tersebut, barzakh, alam kubur. Apakah kita sudah siap dengan sisa kubur? Surga yang masuk surga itu setelah diazab, setelah dihisab. Tapi menjelang perjalanan itu apakah telah kita siapkan? Ada syafaat-syafaat yang bisa kita siapkan, yang kita harapkan. Contoh di alam kubur tadi itu, apa syafaat yang dua yang jalek? Membaca Al-Quran dan salawat kepada Rasulullah. Ini kita tingkatkan. Contoh misalnya yang di luar amalan-amalan kita yang wajib yang lain, jelas syafaat yang akan kita terima. Baca Al-Quran kita, kalau kita ada, kita tingkatkan. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Contoh sekarang hari Jumat yang utamakan, mungkin ada hadis menyampaikan kita harus banyak-banyak bersalawat di hari Jumat. Kalau walaupun di hari lain kita juga menjalankan salawat, tapi kita utamakan di hari Jumat ini. Apa telah kita laksanakan, Bapak Ibu, dalam rangka menghadapi, menunggu hari kiamat nantinya, menunggu hari hisab nantinya yang cukup panjang di alam kubur nanti, menjelang kita dihisab. Itu pada kesempatan ini kami mengajak, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melampaui Ramadan kemarin, Bapak Ibu. Kita telah evaluasi diri, kita telah mengembleng diri, telah mempelajari diri. Di bulan Ramadan tersebut sering ke musala, ke surau, ke masjid, bahkan mungkin kita iktikaf dalam rangka meningkatkan keimanan, takwaan kita kepada Allah. Bagaimana kini? Lah terlewati, alhamdulillah bulan Ramadan terlewati. Apakah hanya seperti itu aja? Atau malah mungkin turun? Di bulan Ramadan kita rajin ke masjid, usul ke musala. Inilah biasa kembali. Mungkin ada sebagian keluarga kita salat, mungkin balik di rumah, balik membaca Al-Quran, mungkinlah hilang. Mungkin di bulan Ramadan khatam kita sampai 1 kali khatam atau 2 kali khatam, ini tinggal Al-Quran itu. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan untuk pembelajaran, untuk bulan-bulan berikutnya, mengajar kita untuk bulan-bulan berikutnya. Tapi kenyataannya bahwa Ibu, bagaimana dengan anak-anak kita, keluarga kita? Apakah kembali tinggal, kembali lalai? Itu pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan, mari kita terus jangan sampai kita tergolong kepada umat-umat yang merugi, kata Allah. Wal 'asr innal insana lafi